Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari jauh anak-anakku di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan yang prima kepada kalian dan seluruh keluarga di rumah. Bagaimana? Sudah siap pembelajaran kali ini? Pembelajaran ini dilakukan dengan pembelajaran sistem jarak jauh. Semoga bisa menambah atau sebagai obat bagi kita karena lama tidak bertemu. Bisa mengobati rasa rindu kita karena sudah lama tidak bertemu. Dan yang jelas, proses pembelajaran yang kalian dilakukan di rumah dengan adanya sistem yang seperti ini, semoga bisa lebih paham dan kalian bisa menguasainya dengan baik. Oke, persiapkan dulu bukunya, buku pegangan yang kalian punya. Sambil melihat buku pegangan, nanti Ibu terangkan lewat media ini. Kali ini, materi yang akan kita bahas adalah pertumbuhan pada tumbuhan. Sebelum kita menginjak kepada materi, kompetensi inti yang akan kalian capai adalah kompetensi inti nomor 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu 3.1, menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup berdasarkan hasil percobaan. Di akhir pembelajaran ini nanti kalian diharapkan bisa mencapai 7 indikator ini. Yang pertama, kalian nanti mampu menjelaskan perbedaan pengertian pertumbuhan dengan perkembangan pada makhluk hidup. Yang kedua, kalian nanti menganalisis pertumbuhan dengan menggunakan kartu menuju sehat untuk mendapatkan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, menunjukkan bagian-bagian struktur biji. Yang keempat yang harus kalian capai, membedakan pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder. Yang kelima, membedakan zona-zona pada titik tumbuh akar dan titik tumbuh batang. Yang keenam, mendeskripsikan faktor-faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sedangkan yang ketujuh, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan fungsi beberapa jenis hormon. Nah, dari beberapa indikator ini, ada salah satu dari indikator yang memang harus kalian kuasai. Oke, kita lanjut pada pengertian pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Tumbuh, peristiwa perubahan biologis. Jadi perubahan pada makhluk hidup yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya penambahan ukuran yang bersifat irreversibel. Irreversibel itu tidak bisa kembali lagi semula. Jadi makhluk hidup itu dikatakan tumbuh apabila mengalami penambahan ukuran. Semasa bayi dia berukuran 75 cm, sekarang sampai 1,50 meter. Bertambahkan ukurannya semakin panjang. Berarti kalian itu mengalami pertumbuhan. Kemudian ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan ini dimulai sejak terjadinya fertilisasi
sehingga terbentuk embrio di dalam biji kalau pada tumbuhan. Jadi pertumbuhan primer itu diberi oleh Allah sejak makhluk hidup itu menjadi embrio, calon individu baru. Maka calon individu baru yang ada di dalam kandungan rahim kalau pada hewan, atau calon individu baru yang ada di dalam tanah pada tumbuhan, nah itu sudah mengalami pertumbuhan. Semakin membesar ukurannya semakin bertambah, itu sudah mengalami pertumbuhan. Setelah itu, maka biji itu akan mengalami perkecambahan. Itu pengertian pertumbuhan. Ibu ulang, peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya penambahan ukuran yang bersifat irreversibel, tidak bisa kembali. Misalnya sudah tinggi kok mengkeret lagi, enggak. Itu berarti tidak tumbuh. Kalau tumbuh itu kan semakin tinggi. Itu namanya pertumbuhan. Tidak menyusut, tidak kembali kepada ukuran semula. Oke, sedangkan pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi sejak embrio. Betul. Sedangkan pertumbuhan sekunder dimulai sejak tumbuhan dewasa pada kambium, tumbuhan dikotil. Kalau pertumbuhan primer dimulai sejak embrio, sedangkan pertumbuhan sekunder dimulai sejak dewasa. Kapan tumbuhan itu dewasa? Tanda-tandanya, tumbuhan mangga itu sudah dewasa. Pepaya itu sudah dewasa. Kan begitu. Nah, jadi sejak dewasa itulah akan terjadi pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu biasanya membesar. Bukan meninggi, tapi membesar. Karena pada kambium, biasanya pada tumbuhan dikotil. Oke, setelah tumbuh maka berkecambah. Apa itu perkecambahan? Adalah munculnya plumula, calon akar dan calon batang, dan radikula, calon akar pada biji. Jadi kalau sudah kamu melihat biji itu tumbuh, itu namanya biji itu mengalami perkecambahan. Akan muncul pada bagian atasnya namanya plumula, dan akan muncul pada bagian bawahnya ke arah bawah namanya radikula. Kalau plumula itu nanti akan menjadi batang karena calon batang, sedangkan radikula itu adalah calon akar. Kita lihat. Nah, ini proses perkecambahan biji. Ini kita lihat biji. Nah, ini biji belum mengalami pertumbuhan. Setelah biji ini keluar yang namanya tunas. Nah, tunas, maka ada yang namanya radikula, calon akar ini, yang ke atas ini, yang ke bawah ini, calon akar. Nah, calon akar ini nanti akan tumbuh ke arah bawah. Pada saat proses munculnya tunas inilah yang dikatakan dengan proses perkecambahan. Jadi proses perkecambahan itu munculnya tunas pada biji yang mulai tumbuh. Kalau bahasa kita merki ya, merki itu. Sudah merki maka itu namanya berkecambah pada biji. Perkecambahan itu ada dua tipe. Ini perkecambahan tipe epigeal. Epigeal itu atas, epidermis gitu ya. Epigeal itu atas. Artinya bijinya itu tumbuh, keping bijinya ini, kotiledon atau keping biji itu tumbuh ke atas tanah. Naik terus tumbuh ke atas tanah. Itu tipe perkecambahan epigeal. Proses perkecambahan di mana kotiledon itu apa? Keping biji terangkat ke permukaan tanah.
Pertumbuhan paling cepat terjadi pada saat awal-awal pertumbuhan. Diingat-ingat ya, sesuai dengan namanya epi atas epigeal, berarti perkecambahan itu di mana biji terangkat ke atas permukaan tanah. Beda dengan tipe yang kedua. Kita lanjut tipe yang kedua. Tipe yang kedua, perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal. Lihat keping bijinya, tetap berada di dalam tanah atau di permukaan tanah, tidak naik. Kalau tadi naik ke atas ke permukaan tanah, sekarang perkecambahan ini kotiledonnya, kotiledon keping bijinya ini ada di dalam tanah. Makanya disebut dengan perkecambahan hipogeal, di mana perkecambahan kotiledon tetap di bawah tanah. Paham ya anak-anakku sekalian? Bisa membedakan? Pertumbuhan paling cepat sama terjadi pada awal pertumbuhan. Mungkin dengan penjelasan dari Ibu secara tidak langsung ini, kalian bisa memahami dari buku yang kalian baca selama ini di rumah, yang kurang bermakna, yang kurang paham, bisa Ibu tunjukkan. Jadi ada di situ proses kecambahan, ada dua, perkecambahan epigeal di mana kotiledon itu keping bijinya naik ke atas permukaan tanah, sedangkan perkecambahan hipogeal di mana kotiledonnya itu tetap berada di dalam tanah. Apa itu perkecambahan tadi? Mulai munculnya tunas. Tunas yang ke atas namanya plumula, tunas yang ke bawah namanya radikula. Calon akar dan calon batang. Oke, dilanjut. Ya, sudah ya, paham ya apa pengertian pertumbuhan, apa pengertian perkecambahan. Jadi sebelum tumbuhan itu tumbuh, diawali dengan perkecambahan. Sekarang perkembangan. Perkembangan sekarang. Berasal dari kata kembang. Kembang itu apa bahasa Indonesia, bahasa kita? Bunga. Kembang itu bunga. Jadi perkembangan, peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan perubahan sifat dan tidak dapat diukur. Pada tumbuhan ditandai dengan kemampuan tumbuhan menghasilkan gamet. Gamet itu alat kelamin. Kita tahu yang menjadi alat kelamin tumbuhan itu adalah bunga atau buah yang merupakan tanda kedewasaannya. Jadi kalian gampang saja kalau mau lihat tumbuhan. Misalnya di depan rumahnya ada pohon mangga. Pohon mangga ini sudah berkembang apa belum ya? Sudah dewasa apa belum ya pohon mangga ini? Gampang. Lihat, apabila pohon mangga itu sudah mulai tumbuh bunga, gamet, alat kelamin ya, maka tumbuhan itu sudah dewasa. Kalau sudah dewasa, maka tumbuhan itu akan mengalami pertumbuhan sekunder. Sebelum dewasa, tumbuhan tidak akan mengalami pertumbuhan sekunder, tetap mengalami pertumbuhan primer. Paham ya? Apa itu perkembangan? Jadi perkembangan itu tingkat kedewasaan dan tidak dapat diukur, nggak bisa diukur. Ini 70% kedewasaannya. Oh, ini 80% kedewasaannya. Tidak bisa diukur. Jadi beda-beda. Setiap makhluk hidup tingkat perkembangannya itu beda-beda dan tidak bisa diukur. Paham perkembangan? Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada faktor dalam, ada faktor luar. Faktor dalam berarti faktor yang ada di dalam tubuhnya makhluk hidup itu. Faktor dalam, faktor yang ada di dalam tubuhnya makhluk hidup itu. Ada dua, bisa gen, bisa hormon. Kalau gen itu ada di dalam sel, intraseluler. Kalau hormon itu ada di antara sel yang satu dengan sel yang lain atau interseluler. Ibu ulang, faktor dalam itu faktor yang ada di dalam tubuhnya makhluk hidup. Dia itu cepat pertumbuhannya karena hormonnya bagus.
tumbuhan itu cepat pertumbuhannya karena gennya bagus, gitu. Makanya kalau menanam tumbuhan cari yang gennya bagus, biar pertumbuhannya bagus juga. Sudah turunan, itu namanya gen turunan. Nah, gen ini ada di mana di dalam sel? Ada di dalam sel, namanya intraseluler. Sedangkan hormon di dalam tubuh itu ada di antara sel yang satu dengan sel yang lain. Itu namanya interseluler. Bedakan ya antara intraseluler dengan interseluler. Kalau intra di dalam sel namanya gen. Tapi kalau inter itu antara sel yang satu dengan sel yang lain, cairannya ada di situ. Cairannya itu namanya hormon. Jadi belum tentu orang yang gennya jelek akan jelek hasilnya, tidak, masih ada faktor lain yaitu apa? Hormon. Makanya hormonnya dipacu. Kalau sudah tahu gennya jelek, maka hormonnya yang dipacu agar pertumbuhannya tidak tergantung kepada gen saja faktor dalamnya. Karena kita tahu faktor dalam itu ada dua, yaitu apa tadi? Gen dan hormon. Sekarang faktor luar. Faktor luar itu lingkungan yang ada di luar tubuh kita, yang ada di luar tubuhnya makhluk hidup. Nutrisi, makanan nutrisi itu. Kalau tumbuhan nutrisinya itu ada di dalam tanah, ya kan? Cahaya matahari, suhu, tingkat temperatur, air, media tumbuh. Media tumbuh itu bisa tanah, bisa pasir, bisa kapas. Media tumbuh itu ya, bisa buatan, media buatan misalnya KGA itu buatan di dalam laboratorium. Itu faktor luar. Jadi, kalau kalian ingin menanam tumbuhan agar bagus, yang pertama yang harus kalian itu pilih adalah faktor dalamnya. Milih biji yang bagus. Faktor dalamnya itu milih biji yang bagus. Bagaimana biji yang bagus? Ya bijinya yang ukurannya besar, yang bentuknya sehat gitu ya, jangan yang mengkeret-mengkeret bijinya kalau dipilih gitu. Itu faktor dalam. Nah, setelah itu setelah ditanam, maka faktor luar yang harus kalian perhatikan. Dikasih nutrisi, kasih pupuk, cahaya matahari, jangan ada di di tempat-tempat yang teduh. Suhunya juga harus bagus, harus sering disiram pakai air. Kemudian medium, tanahnya itu juga harus bagus, jangan tanah lempung, tapi harus tanah humusnya yang bagus, gitu ya. Itu faktor pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, faktor dalam dan faktor luar. Nah, sekarang hormon. Hormon itu tadi faktor apa? Luar apa dalam? Dalam ya, yang interseluler. Hormon yang pertama auksin. Hormon auksin ini yang pertama kali diisolasi adalah IAA. Namanya auksin. Kemudian manusia itu membuat hormon auksin buatan, namanya IAA. IAA itu indol asetik acid. Hasil hormon auksin hasil buatan manusia, namanya IAA. Apa sih hormon auksin itu? Hormon auksin itu meningkatkan perkembangan bunga dan buah kalau dikasih hormon. Kemudian pembentukan buah partenokarpi tanpa pembuahan, menghambat pertumbuhan tunas samping. Menghambat. Jadi tunas sampingnya tidak tumbuh ke atas saja, ini hormon auksin. Mencegah gugurnya daun. Merangsang perkembangan akar lateral. Lateral itu samping. Jadi akarnya itu menyamping pertumbuhannya. Ya, tidak jauh ke dalam tanah tapi melebar, lateral. Merangsang pembelahan sel kambium pada batang ini, menyebabkan dominansi apikal. Apikal itu ujung. Jadi tumbuhan itu kalau dikasih hormon auksin, tunas ujungnya itu, tunas yang arah atas itu berdominasi sekali. Maksudnya banyak tumbuh gitu. Itu apabila dikasih hormon auksin. Hormon auksin itu biasanya ada di ujung-ujungnya tumbuhan.
ada di ujung-ujungnya tumbuhan. Ini. Nah, kalau misalnya hormon auksinnya dibuang di ujungnya tumbuhan itu, dipetik misalnya tumbuhannya, maka menghambat pertumbuhan tunas samping ini. Tunas sampingnya akan tumbuh. Kalau ada hormon auksin, tunas sampingnya dihambat, tapi hormon auksinnya kalau dibuang akan tumbuh pesat tunas lateralnya itu. Itu hormon auksin. Yang kedua, hormon sitokinin merangsang pembelahan sel. Selnya semakin cepat membelah sehingga tumbuhan yang dikasih sitokinin batangnya itu akan cepat panjang. Karena semakin membelah. Kalau tadi yang auksin, daerah pucuk itu cepat tumbuh karena hormon auksin itu ada di pucuk. Tapi kalau sitokinin batangnya yang yang merangsang pembelahan sel, membelah sehingga batangnya semakin panjang, menyebabkan tumbuhan itu semakin cepat tinggi. Kasih hormon sitokinin. Memperkecil dominansi apikal, ujung tadi. Ya, karena sudah dikasih pada batang, maka pengaruh hormon auksin tadi di apikal di ujung akan kurang berfungsi karena sudah kalah dengan pengaruh hormon sitokinin. Mengatur pembentukan bunga dan buah. Sama, mempercepat pertumbuhan memanjang. Nah, ini mempercepat pertumbuhan memanjang. Jadi tumbuhan itu cepat tinggi. Kenapa kok cepat tinggi? Karena selnya, ciri nomor 1, karena selnya selalu membelah. Semakin cepat membelahnya sel, semakin bertambah jumlahnya selnya, maka area pemanjangannya juga semakin cepat. Kemudian menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Sitokinin. Giberelin, hormon giberelin. Apa peranannya? Mempengaruhi perpanjangan dan pembelahan sel. Dua ini. Ini pengaruh hormon auksin tadi kan sitokinin kan mempengaruhi pemanjangan dan pembelahan sel. Itu juga pada hormon giberelin. Selain dia itu mempengaruhi perpanjangannya, juga mempengaruhi pembelahan selnya. Maka antara sitokinin dengan giberelin lebih maksimal giberelin, karena giberelin yang dipengaruhi dua, membelah sel langsung selnya memanjang. Tetapi apa pengaruhnya? Bijinya menghambat pembentukan biji, taklok berbiji. Lama bijinya kalau hormon giberelinnya itu diberi dalam dosis yang tinggi, maka tumbuhan itu hanya konsentrasi pada daerah pemanjangan dan pembelahan saja. Sedangkan bijinya dan bunganya tak akan berkembang. Merangsang pembungaan. Tadi yang bijinya, tapi yang dirangsang bunganya. Toh misalnya ada biji, maka bunganya cepat berkembang. Menghilangkan dormansi pada biji. Ini bijinya itu cepat berkembang. Dormansi itu tidur ya. Yang keempat, merangsang aktivitas enzim amilase dan proteinase yang berperan dalam perkecambahan. Kalau dikasih giberelin, maka enzim yang ada di dalam tubuhnya tumbuhan yang bernama amilase enzimnya dan proteinase itu dirangsang oleh giberelin dalam proses perkecambahan. Oke. Hormon yang selanjutnya asam absisat, menghambat pembelahan dan pemanjangan sel. Bertolak belakang dari giberelin. Ini menghambat. Kalau giberelin tadi merangsang, kalau ini menghambat pembelahan dan pemanjangan sel, menyebabkan dormansi bila kondisi lingkungan buruk. Dormansi itu tumbuhan itu istirahat sementara, tidur sementara. Misalnya pohon jati, kalau kondisinya panas,
maka pohon jati itu akan menggugurkan semua daunnya. Apakah mati pohon jati itu? Tidak. Pohon jati yang menggugurkan kandungan daunnya itu namanya sedang mengalami dormansi, tidur sementara. Kalau kondisinya sudah baik, maka dia akan bangun, akan tumbuh kembali, dormansinya akan berhenti. Nah, dormansi ini dilakukan apabila lingkungannya buruk, tidak menguntungkan. Contohnya pada pohon jati yang muda ya. Jadi pohon jati itu kalau lingkungan panas sekali, daunnya pohon jati itu kan lebar. Penguapannya kan tinggi kalau daunnya lebar. Nah, untuk mengurangi penguapan yang tinggi karena kondisi yang panas, maka pohon jati itu menggugurkan daunnya. Sehingga kalau sudah gugurnya daunnya kan penguapan tidak terjadi. Nah, dieman-eman air yang ada di dalam tubuhnya itu, ya di dalam tubuhnya pohon jati. Apa yang dilakukan pohon jati setelah menggugurkan semua daunnya? Dia akan mengalami masa dormansi, tidur sementara. Tapi setelah kondisinya baik kembali, ada hujan gitu, kondisinya baik, maka pohon jati akan mulai tumbuh lagi daunnya karena kondisinya sudah baik. Yang ketiga, peranannya hormon asam absisat merangsang penutupan stomata pada musim kering. Nah, ini kan merangsang penutupan. Stomata itu mulut daun. Mulut daun. Kalau pada musim panas atau musim kering, maka asam absisat ini menutup mulut daunnya itu. Kalau mulut daunnya sudah tertutup, bagaimana terjadinya penguapan tadi pada pohon jati? Penguapan tidak akan terjadi atau penguapan akan kecil intensitasnya. Karena stomatanya, mulut daunnya tertutup. Yang merangsang penutupan itu adalah hormon asam absisat. Yang keempat, membantu menggugurkan daun pada musim kering. Sudah Ibu jelaskan tadi ya, pada pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kering. Tujuannya untuk apa? Untuk beradaptasi sebenarnya di musim panas itu dengan cara menggugurkan daunnya. Kalau gugurnya daun, penguapannya kan kecil, hampir tidak ada. Jadi agar tetap hidup pohon jati itu pinter, dia akan beradaptasi dengan cara menggugurkan daunnya. Semua kejadian itu diatur oleh hormon yang bernama hormon asam absisat. Lanjut ya, silakan lanjut lagi. Hormon yang selanjutnya, gas etilen, membantu mempercepat pemasakan buah. Jadi kalau tumbuhan itu sudah berbuah, yang berperan sekarang hormon etilen, gas etilen yang berbuah. Jadi akan keluar yang namanya gas etilen dari tubuh makhluk hidup itu, dari tumbuhan itu, untuk apa? Agar buahnya masak. Kalau hormon auksin tadi yang pertama, hormon sitokinin, hormon giberelin sudah tidak berfungsi maksimal lagi. Sekarang kalau sudah tumbuhan itu berbunga dan berbuah terutama, yang berperan siapa? Ini etilen ini untuk mempercepat pemasakan buah. Untuk gas etilen ini manusia sudah pintar juga. Manusia sudah bisa membuat hormon yang bernama gas etilen ini buatan. Katanya orang kita itu karbet. Tahu karbet? Karbet itu apabila dipasang ke buah yang diperam, buahnya diperam, dikasih karbet, maka buahnya akan lebih cepat masak. Nah, ini membantu mempercepat pemasakan buah. Gas etilen tapi buatan manusia. Oke, selanjutnya asam traumalin berperan dalam proses penutupan luka. Yang namanya tumbuhan itu nak ya, itu juga luka. Luka itu kalau kamu yang melukai, secara tidak sengaja kamu akan membacok-bacok batang pohon. Maka batang pohonnya akan luka, keluar cairan, keluar getah pada pohonnya itu. Tetapi lama-lama batangnya akan sembuh kembali. Kenapa? Karena ada yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu namanya asam traumalin. Jadi asam traumalin itu berperan dalam proses penutupan luka pada tumbuhan. Kalau pada hewan dan manusia di kelas 11 kemarin, penutupan luka itu yang berperan adalah sel darah apa? Pembeku.
trombosit. Apabila kita luka kena pisau akan sembuh karena ada sel darah pembeku atau trombosit yang berperan dalam penutupan luka. Tapi kalau tumbuhan, apabila tumbuhan itu luka kena bacok kalian, jadi batangnya itu dibacok-bacok kalian, tumbuhan luka itu keluar getah, keluar cairan, lama-lama sembuh. Kalau lukanya tidak terlalu parah, kalau lukanya sampai dipatahkan jadi dua oleh kalian ya mati tumbuhannya. Tapi kalau sebatas daerah kulit batang itu akan sembuh karena ada apa di situ? Asam traumalin. Paham ya nak ya? Ya. Sekarang hormon kalin. Hormon kalin ini adalah hormon khusus. Kalau dari yang pertama tadi, hormon auksin, giberelin, sitokinin, asam traumalin, gas etilen, itu semuanya itu berada di seluruh di seluruh permukaan tumbuhan. Entah di akar, di batang, di daun, ada semuanya. Tetapi kalau kalin itu adalah hormon khusus yang ada di salah satu organ. Berperan merangsang pembentukan organ. Ini loh, hanya berperan di salah satu organ. Kalau organnya itu akar, yang dirangsang dikasih hormon itu agar akarnya cepat tumbuh, maka namanya rizokalin. Kalau yang dikasih hormon khusus batang, namanya kaulokalin. Jadi batangnya saja yang dikasih hormon agar cepat tinggi. Daun filokalin, nah maka daunnya yang akan cepat tumbuh. Antokalin adalah bunganya. Jadi hormon kalin ini hormon yang memang sudah dibuat oleh manusia untuk tumbuhan-tumbuhan tertentu. Contoh, misalnya kita menanam daun seledri. Tahu seledri? Yang buat sop itu. Kan tidak pernah berbuah seledri. Nggak bisa kan? Seledri itu hanya dimanfaatkan apanya? Daunnya kan. Berarti seledri itu kalian kalau menanam beli hormon khusus daun saja, namanya filokalin. Atau kita menanam teh, perkebunan teh, yang diambil teh itu kan hanya daunnya. Maka teh itu hanya untuk memperbanyak daunnya saja, karena yang dimanfaatkan apa? Daunnya. Belilah yang namanya filokalin. Kalau akar apa misalnya? Ubi kayu ya. Ubi kayu kan? Nah, kalau ubi kayu itu kasih hormon yang bernama rizokalin. Kalau batang, tanaman tebu, tanaman bambu, diambil batangnya semua kan? Tanaman sagu. Nah, itu diberi hormon yang namanya kaulokalin. Kalau bunga, antokalin atau florigen. Apa? Bunga mawar yang dibuat orang bunga melati dan sebagainya. Bunga matahari yang diambil bijinya nanti buat kuaci gitu ya. Maka beri hormon karena dimanfaatkan bunganya, maka hormon yang dikasihkan adalah antokalin. Jadi kalin itu adalah hormon khusus pada organ, bisa pada batang, akar, daun dan bunga. Paham? Oke, itu pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, agar kalian bisa mencapai beberapa indikator tadi di atas, kalian silakan kerjakan soal latihan ini. Jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkecambahan. Apa tadi? Sudah kan diartikan? Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Paham? Lanjut. Jelaskan perbedaan perkecambahan epigeal dan hipogeal. Apa bedanya? Yang keempat, bagaimana pengaruh hormon auksin? Hormon auksin itu hormon yang pertama tadi, terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kelima, buatlah suatu rancangan percobaan di rumah untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi kalian bisa menanam biji lombok misalnya di rumah,
tanamlah biji lombok itu. Yang satu ditanam di faktor eksternal. Apa yang akan kalian misalnya tanahnya tanah kebun semua, yang satu kamu tanam di tanah kebun pot A, yang satu ditanam di tanam kebun pot B. Yang pot A kamu siram 1 gelas aqua per hari, yang pot B disiram 2 gelas aqua per hari. Nah, dilihat nanti pertumbuhannya mana yang lebih cepat. Berarti namanya kalian itu merancang percobaan mengetahui pengaruh faktor eksternal. Faktor eksternal apa yang kalian ingin tahu tadi? Apa? Air. Yang satu dikasih air 1 gelas aqua 1 hari, yang 2 disiram pakai 2 gelas. Lebih cepat mana gitu. Bisa saja terhadap pertumbuhan tumbuhan. Bisa sinar matahari. Yang satu yang yang tabung A tadi sama-sama dikasih air 1 gelas aqua, yang satu yang B juga dikasih 1 gelas aqua, tapi yang gelas A disimpan di pot A, disimpan di teras, sedangkan yang B, yang pot B disimpan di dalam rumah. Kan beda cahaya mataharinya. Yang satu disimpan di teras potnya, yang A, yang B disimpan di dalam rumah. Lebih cepat mana pertumbuhannya? Itu maksudnya nomor 5 ya. Kalian melakukan percobaan. Oke, apabila kalian kurang paham, mungkin bukunya kurang lengkap, kalian bisa tambahkan dengan referensi ini. Ini bisa kalian cari di internet, yang ini bisa di di perpustakaan sekolah ada, Biologi SMA kelas 12 Grasindo. Demikian dari Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan pagi hari ini bisa membuat wawasan kalian lebih terbuka, bisa kalian memahami lebih cerna lagi, tidak sekedar fata morgana katanya kalian selama ini ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.